Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salam sejahtera untuk kita semua. semua. Ya, sahabat damai, bertemu lagi bersama kami. Saya Agung Zulfikar Saya Alfian Sumilat. dalam podcast Damai, dialog agama menyejukkan dan inspiratif. Kali ini tema kita kali ini agak berbeda nih, Pak Oh Alfian. ya, oh good ya. Beda. Penasaran Iya, nih dia penasaran. temanya. Sebenarnya biar diulang-ulang tapi ya menarik lah. Menarik gitu lah. kan. Oke. Tema kita kali ini membahas seputar CPNS Oh begitu ya. yang akan dilantik Keren. pada besok hari, Pak. Jadi mereka ini akan dilantik dari CPNS CPNS ke PNS PNS. full 100%. 100. Centang 100. Centang 100. Iya. Jadi episode kali ini spesial banget karena kita akan ngobrol santai tentang perjalanan teman-teman CPNS khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara yang sebentar lagi akan resmi menjadi PNS 100%. Ya. Good. Perjalanan ini tentu bukan perjalanan yang gampang, singkat dan mudah, teman-teman. Iya. Ada cerita perjuangan, ada cerita adaptasi, ada tantangannya, ada bahkan mungkin momen-momen yang tidak terlupakan gitu ya, selama menjadi CPNS tentunya. Dan hari ini kita akan dengerin langsung cerita dan pengalaman menarik bersama narasumber yang nggak kalah seru, Pak. Oh luar biasa ya. Iya. Kita langsung aja tuh, gimana, Pak? Pastinya sahabat damai penasaran siapa nih? Iya, bener banget. Yang jadi narasumbernya. Bener banget, Pak. Apa sudah mau di-spill sekarang? Bisa, Pak, langsung Oh, aja, Pak. langsung aja. Durasi katanya, Pak. Oh, to the point aja ya. Iya, to the point, Pak. Oke. Luar Ya, biasa. kita sapa dulu, ini ada teman-teman CPNS. Iya, inilah luar mereka. biasa. Jadi ini ada 4 orang CPNS khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Kita langsung aja kali ya, Pak ya. Iya, langsung saja. Kita perkenalkan dari mana dulu nih? Kanan kiri nih, Pak. Iya, arah Jarum Jam. Kanan kali ya. Oh, kanan dulu. Berarti dari pojok. Dari pojok. Yang tidak muda dan tidak tua. Ya, yang sedang-sedang saja. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat damai, sahabat religi. Perkenalkan, saya Abdullah Indrawan yang sering disapa dengan Indrawan atau Wawan. Saya alhamdulillah CPNS sebagai penyuluh agama Islam yang ditugaskan di Satker KUA Likupang, kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Luar biasa. biasa. Likupang, Pak. Likupang. Itu titik terujung di Minut, Pak. Iya. Iya. Tempat pariwisata Iya, prioritas benar. di Minahasa Utara. Apa namanya? Pantepal. Pantai Pal dan sekitarnya, banyak destinasi ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera. Saya Yomal Malik Yusuf. Panggilan sehari-hari Agil. Saya adalah CPNS untuk formasi pengelola pengadaan barang dan jasa hari pertama. Ditugaskan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Oke. Oke. Kalau yang tadi penyuluh, kalau ini Barjas Iya, betul. yang ngurusin benda Aset. ya, benda mati. Mbak. Benda mati. Iya. Barang mati kalau Barang orang mati. kalau orang Sulut bilang barang mati. Barang ya. mati yang diurus ya. Yang diurus. Oke. Asalnya. Kalau tadi apa? dari Likupang. Oh iya. Tadi ininya Pak, satkernya dari Likupang. Oh, satkernya. Asalnya dari mana? Kalau Mas? saya asal Manado, Manado. suku Ternate. Suku Ternate. Ternate. Oh. Kelihatan dari mukanya, Kan Pak. hitam manis. Kalau yang ini, Pak Adi, Saya asalnya lahir di Manado. Lahir di Manado. Orang tua Gorontalo. Gorontalo. Oke, Manado Gorontalo, Manado Ternate. Manado Ternate. Kelihatan dari mukanya. Oke, kita next lagi, Pak. Next. Di sebelah kiri saya ada Nona cantik. Iya, beri tepuk tangan dulu. Sri Kandinya Sri Kandinya. Sri Kandi Minut ini. Ya, silakan Nona. Halo Sobat Damai, perkenalkan saya Arista Salsabila Van Gobel, panggil aja Arista. Saya CPNS Pranata Humas di Kemenak Minot.
Oke. Asal-asal. Oh, asal lu. Saya asal dari Kota Mobagu. Wah, Kota Kota Mobagu. Jadi Non home base guys. non home. Jadi selalu non home base. Selalu Pak. home base. Iya, kayaknya ada pedis tersendiri non Iya, home base-nya. Iya. Kayak jadi spesialis begitu Iya, ya. kayak ada yang nyelekit gitu, Pak. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Selama ASN Sebentar kita roasting. Iya, nanti kita roasting ya. Kita roasting. Pranata Humas Nona Arista, guys. Iya. Halo. Oke. Selanjutnya lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat damai, perkenalkan saya Wahyu Ismail untuk formasi penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Air Majidi. Penghulu. Yang ngurus masyarakat, Masyarakat, ngurus benda mati, Mati. ngurus Benda hidup, benda hidup, ngurus semuanya, semua Semuanya. orang nikah. Pak. Orang ikan. Tapi Tuh. saya curiga dia belum nikah, Pak. Itu nikah juga belum? penasaran. Allah disegerakan. Oh, akan nikah. akan nikah. Akan nikah. Kita doain, semoga Iya. lancar. Amin. Semoga lancar. Oke, baik, kita udah kenal nih sama 4 orang yang Iya. luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Ya Ya, kan? muda-muda yang luar biasa ya. Ya benar banget, Pak. Luar biasa. Kita langsung aja ke segmen pertama kali. Oke, ya. siap. Pertanyaan Oh, pertama ya. pertanyaan. Ayo, saya mau ke, Kemana dulu? Ayo, Pak Agung. saya mau kemana, Pak ya dulu? Ini menarik semuanya soalnya. Apa ke yang Ke Nona aja kali ya. Nona aja. Ya? Nona Arisa? Iya, Gimana? Nona aja. Oke. Oke. Ada satu pertanyaan yang sudah kami kumpulkan gitu ya. Nona. Nona lagi. Nona lagi. Mbak Arista. Jadi pertanyaan saya tuh tentang awal menjadi CPNS. Iya, Jadi betul, kalau betul. boleh flashback dikit nih, saat pertama kali dinyatakan lolos sebagai CPNS, itu hal apa yang terlintas langsung di pikiran Mbak Arista? Hal. Sebenarnya kalau untuk satu hal itu nggak hanya satu hal, banyak. Woi. Mixed feeling. Wih. Mixed feeling tuh. Jadi ada rasa bingung, rasa senang, Wow. rasa terharu juga. Terharu. Terharu ya. Opening pertama itu pas lihat Anda dinyatakan lulus Lulus. CPNS, Di portalnya iya, di ya. Portal. portalnya itu rasanya nge-freeze dulu, Kak. Nge-freeze Oh, dulu. nge-freeze. Ini lulus. Wah. Oh my god kayak gitu Oh kan. my God. Nggak dicubit-cubit pipinya. Ini mimpi kali ya? Ya, sempat kayak Ada. gitu, Pak. Ini mimpi nggak ya gitu. Iya. Nah, setelah itu dari beberapa detik kemudian kayak alhamdulillah lulus gitu kan. Setelah melewati berbagai proses yang panjang. Jadi reaksinya pertama nge-freeze, bersyukur, kemudian sedikit lompat-lompat. Jadi dia Mbak Arista ini dia terdiam dulu, Pak. Terdiam Iya, dulu. terdiam dulu. Biasanya kalau orang terdiam Terdiam. Ya. itu dia bingung. Lagi mikir apa lagi Iya. lagi kebingungan kayaknya. Iya. Tapi akhirnya loncat juga dia, Oh, Pak. bisa juga. Loncat juga ini dia. Natural Iya. pasti. Ah, ah. Euforianya, Ya, ada iya. euforianya. Effort orang dalam menghadapi mengikuti CPNS kan luar biasa, Pak ya. Gitu Iya, ya. betul. Dari pertama administrasi sampai kita Sampai lihat portal ujiannya yang ya. selamat apa mohon Ujian maaf. kompetensinya. Iya. Iya. Jawabannya cuma 2, Pak. Betul. Selamat atau Tahu? mohon maaf. Belum. Iya, belum. Belum. Sebelum belum, mohon maaf dulu. Mohon maaf. Oh, ada mohon maaf dulu Cuma ya. 2 dia, selamat dan mohon maaf. Sayang banget ya kalau ada Iya. kata mohon maaf. Tapi kalau Nona Arisa Loncat. loncat. Dia, ayo loncat gitu. Ayo. Mungkin Pak Agung yang bikin sedikit nge-freeze itu karena ini pertama kalinya. Pertama kali. Pertama kalinya mendaftar CPNS. Jadi Oh, Baru ini Mansur. kali. berarti nanti kita tanyain tentang pengalamannya. Iya, Sebelum betul. CPNS ini apalagi? Apa yang Tadi dari terjadi? Arista itu ya, dari Nah. Nona Arista itu. Saya pengen dengar jawabannya dari siapa? Ayo. Mas Agil dulu. Mas Agil. Ayo. Ya, kalau saya tentunya pas dinyatakan lulus ya Pak. Kan itu di SSC ASN portalnya ya. Tentu rasa syukur, kaget, shock juga, dan nangis Pak. Tadi loncat, ini Nangis. beragam. Ya, saya langsung langsung sujud syukur juga. Ya. Alhamdulillah. Mensyukuri berkat dinyatakan lulus dan ini
CPNS itu yang saya ikuti yang kali kedua. Kali kedua. Kalau Arista, Kalau tadi one shot, one shoot. sekali ikut tembus. Kalau Ini 2 kali. Dua kali. Emang kalau di CPNS gitu Pak, ada yang bahkan sampai 6 kali, 6 kali 5 betul. kali, 4 kali. Nggak usah ditanya saya ya Pak ya. Oh, Jangan ditanya saya ya Pak ya. yang penting mencoba. Iya, Itu saja. kan- Jangan berhenti. Try Jangan is the menyerah. best, kan, Iya. Pak. Iya. Jadi gitu ya Pak Gitu ya. ya. Jadi rasanya syukur. Pertama itu yang paling penting Betul. Pak, kita bersyukur Ada sujud dulu, syukur, ya. ya. Nangis. Nangis. Ingat Pak, ini loncat, ini nangis. Saya pikir kebalik sebenarnya. Oh iya. Iya. Oh ini loncat, ini nangis. Iya nangis, ternyata Pak Agil Ya, dia lembut. Mewek. mewek. Oke, kalau dari Pak Pak Wawan. Ya, kalau dari saya tentunya sebagai manusiawi rasa syukur itu pasti. Karena sudah diterima jadi CPNS di keluarga besar Kementerian Agama. Sedikit cerita sedikit ya. Secara background keluarga mungkin saya keluarga besar Kementerian Agama. Oh, Orang berarti tua memang Kementerian berarti orang Agama. tuanya Pak Wawan nih dari Kementerian Kemenag Agama. juga. Iya, bapak sama ibu. Wah, Kemarin saya sempat tes lengkap. juga CPNS Kemenak, tapi karena mungkin belum diberi rezeki Di tahun kemarin. di tahun kemarin. 2 tahun lalu ya, 4 tahun berarti. sebelumnya ya, 2 tahun kemarin. Tahun 2022 kalau tidak saya 21 ya. 23 berarti. Ya, Ya, kurang lebih itu 23. belum diberikan rezeki. Hmm. Dan alhamdulillah tahun ini diberikan rezeki dan alhamdulillah kebanggaan orang tua. Makanya saya bilang bersyukur itu sebagai manusia ada. Rasa bangga terhadap orang tua ada karena ada penerus Iya, benar. dari Jadi, orang tua itu sendiri. karena latar orang tuanya Pak Wawan Betul. ini dua-duanya dari Kemenak. Iya. Jadi pas beliau ini diterima, ya udahlah tenang lah. Jadi ibarat pepatah buah tidak jatuh jauh dari pohon ya, Iya. induknya. Saya mau bilang akarnya, Pak. Akarnya. Pokoknya. Pokoknya. Oke, menarik. Mas Wahyu, ada nggak ceritanya Mas? Ayo. Kalau dari saya sendiri sih, waktu lihat pengumuman lulus ini kan, pertama itu saya sangat tidak Enggak Tidak ekspektasi. Oke. Iya. Karena awalnya kan waktu ikut tes ini kan saya itu nggak ikut tes SKD-nya karena saya pakai nilai tahun lalu. Wih, luar Iya, biasa. tahun lalu. Pede dia, Pak. Pede, Iya. sangat pede. Orang-orang yang kayak emang ada sedikit berbeda mekanisme CPNS yang tahun sebelumnya. Yang tahun ini, tahun Sama sebelumnya yang ini ya. Baru ya. Jadi kalau tahun yang ini- sebelumnya, itu nilai hasil tesnya murni dari ya keikutsertaan. Ya, Saat itu juga. Kali itu juga. Tapi tahun ini BKN merubah nilai itu. yang kemarin, bisa nilai yang memakai nilai yang tahun lalu kemarin. Oh, makanya begitu. orang yang ngambil itu PD-nya minta ampun. minta ampun. khusus Padahal- SKD. Padahal Iya. sebenarnya nilai-nilai yang sekarang itu tinggi-tinggi loh. Iya. Oh, Dan beliau ini dengan PD-nya saya Iya. mau pakai yang tahun lalu. Akhirnya masuk passing grade juga. Iya. Masuk passing grade juga. Tapi masuk ya, Pak ya? Iya mas. Oh, Hey, Awalnya kan luar biasa. waktu saya lihat nilai teman-teman yang sampai 380-an, 390-an itu saya pikir kayaknya nyesel deh ngambil nilai tahun lalu nih. Mendingan ikut ya. iya. Langsung Karena dikatakan itu tinggi kan nilainya Tapi tinggi. alhamdulillah, Tapi alhamdulillah masih masuk, masih masuk ranking. itulah cerita-cerita CPNS kita sahabat Lika-likunya. Iya, jadi yang mengikuti dari tidak semudah yang teman-teman di rumah bayangin ya. Iya. Kita ngikut CPNS langsung tes langsung enggak semudah itu Ferguson. Bahkan tahun kemarin itu sampai tahapan SKB-nya 2 kali loh dibagi. Oh iya. SKB CAT sama SKB prak. Oh Kalau iya. tahun-tahun sebelum Oh enggak, maksudnya yang tahun kemarin itu SKB-nya pakai metode CAT. Ya. Kalau sebelumnya kan nggak pakai. Sebelumnya kita cuman- nggak ada CAT. di Iya. mana. Iya. Hanya SKD doang ya. Jadi 2 tahapan. Wah. Sama juga dengan P3K. Oh, 2 ada juga. tahapan. Ada dari yang CAT, SKD, SKD ada CAT. dari Kemenang. Oke, berarti ya itulah luar biasa situasi dan kondisi mereka ini. Jadi benar, tidak semudah itu untuk menjadi P3K atau Iya, Pak. CPNS, ASN. ASN, Enggak banyak semua. tahapan. Jadi enggak semudah membalikan Telapak Woy, tangan. kita ngikut langsung lulus loh. Langsung lulus, Nggak bisa. iya, nggak bisa. Semua butuh Perjuangan. Oke, itu tadi tentang lika-likunya. Lika-likunya, Nontonnya, Pak. prosesnya ya. Bapak mau nanyain nggak, Pak?
Ada lagi nggak Pak yang mau ditanyain? Simpan dulu. Ada lagi Pak ya? Agung dulu. Oke. Pak Agung dulu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Tadi kan tentang Awal. sekarang tentang selama CPNS ini ada nggak suka duka dari kalian? Iya betul. Setelah kan tadi kan sebelum diterima. Sebelum diterima. Sekarang sudah pas diterima. sampai besok mau dilantik. Mau dilantik. Saya pengen dengar cerita yang menarik, momen yang Momen penting lah. penting lah yang wah ini Yang bikin mewek. saya dulu yang tuh nggak bikin pernah nangis. diginiin loh. Ah. Saya dulu tuh nggak pernah diginiin gitu. Oh. Tapi sekarang di CPNS saya diginiin loh. Ah, kira-kira apa? Apa? Dari mana dulu? Dari mana? Ayo. Tadi Sabu. kan Dari sebelah kanan. Tadi kanan udah Pak. Saya mau ke Mas Pak Wahyu Wahyu dulu deh. dulu. Pak Wahyu deh Pak. Nah, kalau untuk momen-momen itu sih mungkin waktu awal pertama kali saya ditempatkan di satker saya di KUA Irmadidi. Di hari itu juga kan ada pelaksanaan bimbingan pranikah. Oke. Nah, awalnya kan saya hanya ingin ikut membersamai untuk bersama-sama Pak Kepala KUA Iya. untuk memberikan bimbingan pranikah. Oke. Tapi di akhir-akhir sesi sama Pak KUA-nya dia bilang, ya udah kamu lanjutkan. Saya langsung, loh ini apa mau disampaikan ini? Pak Kapolnya ngetes ya. Ngetes. Ini apa mau disampaikan ini loh? Dia langsung disuruh ya. Langsung disuruh di tempat, langsung on the spot. Hari pertama saya masuk, hari itu juga langsung disuruh. Oh, jadi jadi ceritanya ngelirik ke KUA, Pak Wahyu juga harus ngelirik kameranya. Apa Pak? Kan masih pertama. Oh iya. Orang tuh kalau belum nikah gitu Pak. Ya, ngelirik kiri, Iya, ngelirik kan kanan. masih bebas. Masih bebas. Kita mah udah nggak bisa. Nggak Pak. bisa, harus fokus. Kunci. Ya. Jadi gitu ya. Oke. Langsung dites. Langsung ditodong. Kamu nih lanjutin. Itu lanjutannya apa? Maksudnya dalam prosesi apa? Gitu? Proses pembahasan bimbingan pernikahnya. Oke, pas di bagian mananya di sebelah Nah, titik? jadi sudah sama Pak Kawanyan itu kan sudah dijelaskan tentang bagaimana tentang membentuk keluarga yang sakinah, bagaimana tentang kesehatan reproduksi, bagaimana manajemen keuangan. Nah, di situ Oke. saya karena background saya kan di sebelumnya itu di LBH. Nah, LBH-nya itu kita di kerjasama sama pengadilan agama. LBH itu berarti lembaga bantuan hukum. LBH, lembaga Oke. bantuan hukum. Boleh di-spill LBH-nya? Sebaiknya enggak deh. Oh, Sebaiknya enggak deh. yang penting kan sudah tahu. Iya, Oh, LBH. LBH. Karena kan sebelumnya kan saya itu di pengadilan agama. Nah, jadi Oke. saya lihat nih, ini untuk yang umur 20-an, di 20-an sampai 30 itu kok sudah ada yang datang ke pengadilan agama itu loh mengurus perceraian. Nah, makanya di situ saya memberikan pandangan saya selama. Jadi apa namanya? Pengalaman atau berdasarkan keterangan-keterangan dari masyarakat yang mengajukan perceraian itu, nah itu kan saya buat sebuah kesimpulan sehingga analisa gitu. analisa Analisa. sehingga saya memberikan pemahaman kepada calon mempelai itu Iya. sekiranya yang umurnya di bawah 20 tadi. waktu itu yang mau mengajukan nikah itu umurnya masih 20-an, Oke. under 25. Oke. Nah, makanya saya memberikan ini loh, ketika berumah tangga sebaiknya kalian itu seperti ini, jangan begini, karena kalau mau dilihat contoh nyata, saya itu dari 2021 sampai 2025 itu di pengadilan agama. Oke, berarti Oke. pengalamannya emang di situ. Iya, gitu ya. makanya kan saya membuat sebuah analisa, saya memberikan pemahaman kepada calon pengantin itu Iya. sebisa mungkin hindari hal-hal yang seperti ini. Pada momen itu. Pada momen itu. Betul. Itulah Biasa. sebabnya kan Kemenak kita itu ada regulasinya. Iya. Saya tahu. Iya, yang mengatur tentang itu sehingga penyuluh-penyuluh juga harus turun lapangan, catin, Karena memang mencatat, mitra penghulu. mendata penghulu, catin. Pak. Iya, Iya kan? betul. Iya, mitra penghulu. Kalau di penyuluh agama Islam ya penghulu. Penghulu. Iya, betul. Oke, menarik. Kalau tadi kan dari Dari Pak Wahyu Wahyu. langsung ditunjuk Iya, betul. dengan tidak tahu apa-apa, dengan polos. Wahyu, kamu lanjutkan. Aduh, saya pusing gitu. Tapi bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ya. Oke. Ya, yang pastinya ASN Kemenak itu harus bisa. Iya. Pasti bisa. Ya itulah kalau Iya. ASN ya dituntut nggak mau tahu udah Iya. harus bisa. Harus bisa. Semuanya punya momen itu gitu ya. Iya, betul. Oke, menarik Pak Wahyu.
Dari Mana lagi? Pak Bapak yang tidak tua dan tidak muda. Bapak yang sedang Saya enak banget ngomongin itu. Ah, Bapak yang tidak tua dan tidak tidak muda. muda. Iya kan? Iya. Pak Wawan. silakan. Wawan, ayo. Baik. Sebelum saya menjawab ya pertanyaannya, mungkin Pak Agung tadi ngomongnya antara tidak tua dan tidak muda. Tidak muda. Mungkin salah satu syukuran saya bersyukur saya bisa lolos di CPNS ini. Tidak tua dan tidak Iya, muda. sudah umur saya memang sudah masuk time limit. Masuk time limit dalam artian batas daripada pengalaman. iya, Oh, time limit itu harus Persyaratan CPNS. Persyaratan di Lah, TPS itu kan itu. Maksimal berapa? Aduh, persyaratan. saya kalau ngomongin Iya, itu iya, nanti nyinggung. Tidak bingung sedikit nggak apa-apa. Langsung aja Pak ya. Langsung aja. 35. Nah, kurang lebih Supaya juga di situ. Oke. Gen Z juga yang ingin Sebenarnya masih ada 1 tahun sih Ingin- waktu tesnya ya kalau Iya, tidak salah. anak-anak muda yang ingin Iya. ingin apa tes CPNS Iya, itu dia harus tahu ya. usianya, Batas batasannya. maksimalnya sesuai peraturannya BKN itu 35. Kalau menteri Minimalnya- rumah ya Ya Menpan Pak. Menpan, ya. Kemenpan. Nah itu yang jadi salah satu syukur saya karena ada penerus dari keluarga. Iya. Nah secara background menjawab pertanyaan dari Bapak Agung tadi, Iya. secara background memang saya latar belakangnya hukum Islam, Oke. kemudian di dunia pekerjaan sebelumnya saya di perbankan Perbankan. konvensional. Oke, Wow. berarti ini udah masuk ke ranah pengalaman. Pak. Iya. Nah, Kita kali aja. saya balik ya tadi saya lagi-lagi kalimat bersyukur itu kemungkinan jalan-jalan Allah yang kemudian dibalikan kembali sesuai disiplin ilmu Oke. saya. Masuklah pada hukum Islam dan lulus Jadi, di penyuluh sama- agama Islam. Sama Allah tuh, oh kamu ini udah keluar jalur. Keluar jalur, balik lagi. Kayak kalau kita dari Kristen kan ada Nabi Yunus. Iya, ya itu yang Karena maksud saya, takut Pak. menerima panggilan Tuhan dia lari. Iya. Akhirnya ditangkap oleh Ditangkap. oleh Tapi kalau ini- beliau ini backgroundnya emang di Memang, kampus ya. hukum Islam. ya, harus dikembalikan. Pas beliau ini setelah lulus, masukin di perbankan. Konvensional lagi. Wah, Bukan syariah, konvensional. konvensional lagi. Iya. Hukum Islam konvensional nggak bisa. Nggak bisa. Lari. Penyuluh Anda. Iya. Nah, itu yang Bagus, kemudian ya. secara pengalaman yang ketika saya sudah masuk CPNS karena semakin banyak pengalaman di perbankan, sudah banyak hitung-hitungan dan lain, penyuluh agama itu kan bersentuhan langsung dengan Oke, masyarakat. masuk ya. berarti Iya. ya, masuk. Nah, mungkin rasa canggung, rasa gugup menghadapi pada masyarakat karena notabene paradigma masyarakat itu kan pasti berpikir penyuluh agama itu harus ceramah, Iya. harus bisa memecahkan masalah konsultasi Ya. ketika ada masyarakat melakukan konsultasi, konflik-konflik di masyarakat yang Nah, itu yang pengalaman saya karena yang alhamdulillah karena walaupun ada secara dasar basically pendidikan hukum Islam, tapi kan karena sudah lama Iya, di dunia iya, perbankan, itu rasa canggung itu mungkin masih ada. tapi canggung dengan tetap pede ya. Harus pastinya. dong. Iya. Karena Canggung alhamdulillah ya. sudah melewati dengan tahapan tes CPNS kemarin tingkatan SKD SKB Yang luar biasa. yang luar biasa, apalagi SKB tuh balik lagi harus belajar salah hukum Islam dan lain-lain. Memang Nah, menarik itu. Pak. Tahun ini Ah. tuh tahunnya mereka itu pas di SKB tes seleksi Seleksi kompetensi bidang. itu kan Sesuai yang bidang sebelumnya masing-masing. kan nggak ada CAT. Iya, enggak ada. Nah, dengan diadakan CAT itu berarti nambah bobot tesnya. Bobot tes, ya, tesnya betul. ditambah. Kalau bobot tesnya ditambah berarti makin berat. Pak. Makin berat. Iya, betul, Iya. betul. Ya alhamdulillah lah ya, ditarik kembali oleh Allah Ke jalur yang jalur yang sebenarnya. ke track, on the track lagi lah. Tapi rasa gugup itu masih ada sih Pak karena harus berhadapan dengan masyarakat karena kan masyarakat masih banyak polemik Bisa yang lah. harus Kan- bisa. Kan tidak tua dan tidak muda. Bisa itu. Tapi saya sangat bersyukur ditempatkan di menit ini banyak orang-orang hebat sehingga saya banyak beradaptasi bisa mengevaluasi di tingkatan masyarakat. Oke, baik. Itu jawabannya dari Pak Indra. Pak Indra. Saya mau dengar dari Panggil. Oke. Nomornya nggak Aman. pernah kelupaan setelah diterima pas jadi CPNS. Itu ada nggak momen-momen yang selama di kantor tuh
saya tuh nggak pernah giniin dulu. Kenapa saya diginiin dulu? Gitu lah. Oke, untuk momen-momen seperti itu tentunya pasti ada ya. Namanya kalau kita masuk di tempat yang baru pastikan harus beradaptasi. Apalagi Betul. birokrasi apalagi ya. Birokrasi. Masuk ke dunia birokrasi yang notabene ini saya pertama kali mengenal dunia birokrasi, tentunya banyak sistem, banyak proses yang harus dipelajari lagi. Oh ya. Berbeda kan dengan pengalaman bekerja sebelumnya juga, ya kan sebelumnya Pekerjaannya di mana, Pak? sebelumnya saya bekerja di perusahaan outsourcing, Pak. Oh, Ya, outsourcing. Jadi sebelum CPNS outsourcing ya. outsourcing dulu dari 2019 sampai dengan 2024, resign, sempat vakum dari dunia pekerjaan. Sebentar, kenapa resign? Resign karena memang selesai kontrak. Oh, sudah Nah, selesai itu kontrak. kan Pas gitu ya. Pas selesai kontrak. Di 2024 terus ada info nih apa Ada namanya tes. rekrutmen CPNS. CPNS. Nah, Itu jadi di info itu Pak Agil Dapat dari sendiri atau nyari atau dikasih tahu? saya memang kan dari pengalaman tes pertama kan sudah tahu. Wah, Oh, sudah pernah. ini langganan Pak. Berapa kali Pak? Berapa kali? Tes yang kedua alhamdulillah lulus. Oke, Jadi, berarti yang pertama kalau apa feeling saya berarti orang ini pernah sama saya dulu Pak. ya betul. Iya. Ya betul, Pak. Ingat. Oh, Masih hangat iya, memorinya? Iya dulu. Iya, ya. Oh ya. Pas saya dulu 2022. 2022. 2022 tuh ada tes CPNS juga. Saya ikut, Pak Agil juga Baik ikut. ikut. Iya. Tapi yang lolos, Ya, karena beda jabatan kita, Pak. Informasi juga. Saya yang lolos berkas atau sama-sama lolos berkasnya. berkasnya sama-sama Berkasnya lolos. sama-sama Tapi lolos. kelulusannya Ya, lolos yang SKB ya. SKD. SKD. SKD-nya. Pas Oh, perankingan Pak Agung kan dengan formasi yang yang lain. Yang Jangan lain. di-spill ya. Jangan di-spill. Jangan di-spill ya, Pak. Oke. Nggak usah di-spill. Ya, nanti teman-teman Biar bisa lihat di sini. transparan, silakan, biar transparan. Oh, biar Silakan. transparan. Bentar dulu. Ini Pak Alfian kok. Biar tahu, biar sahabat-sahabat Oh, biar Pak. podcast damai tahu. Oh, spesialisnya. Spill. Spesialisnya Pak Agung itu di bagian peranata komputer. Wah, pas. Bang. Ah, pas dia, Pak pas. Agil, Saya formasi. di saat itu di 2022 ya. Hmm. Terus pertama kali saya coba itu saya coba di analis kepegawaian. Kepegawaian. Oh, analis Tapi belum Belum lagi, beruntung. belum beruntung. Ah. Dan mencoba lagi di tahun 2024. Nah, Akhirnya, dengan formasi pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, ya. itu. Jadi tidak serta-merta orang yang berpengalaman di dunia SDM. betul. Kan, dulu kan outsourcing. Outsourcing. Outsourcing kan berarti ngurusinnya manusia. Manusia. Ini ngurusin Iya, mana? karena itu beliaunya kalau dulu tuh ngambilnya apa analis kepegawaian, Ya. formasi analis kepegawaian ya. Ah. Ya, Nggak bisa. tidak nggak lari bisa. dari Iya. pekerjaan sebelumnya. berkaitan Iya. dengan manajerial. Manajerial. Tahu-taunya tes selanjutnya lolosnya di Pengelola Pengelola. pengadaan. BBJ, Barang dan pengelola jasa. Barang dan jasa. Gitu. Ya. Oke. Keren. Tapi selama di Kementerian Agama Minahasa Utara ini ada nggak sih? Pagi belum jawab loh. Kenapa Anda lari-lari? Baru pengalamannya. Pengalaman. Ya pasti ada lah. Apa pengalamannya? Saat Momennya. masuk pertama kali kan pasti kan kita kan sudah belajar kan. Iya, betul. Bagaimana sih caranya untuk bekerja di dalam dunia PBJ? Oke. Ya, pastikan kita harus cari dasar hukumnya ya, Oke. seperti PMA dan lain-lain. Nah, itu juga apa namanya harus banyak belajar kan, apalagi di jabatan ini kan jabatan yang memang perlu ada sertifikatnya juga Pak. Iya, Ya, yang- harus ada yang sertifikat harus lah. level 1 baru bisa bekerja. Jadi semua peraturan terkait PBJ itu saya download semua, pelajari begini ternyata banyak ya. Nah, itu bedanya dulu Pak. Kalau dulu beliau ini kan di swasta. Swasta. Ya. Sekarang Ya bisa langsung
menghantam langsung. Nah, kalau di birokrasi nggak bisa, Nggak bisa, Pak. iya. Harus ada dasarnya. Harus sesuai regulasi. Kita jalan aja, kita bikin perjalanan dinas Ah, aja itu harus betul, punya dasar. betul. Ya. Barang mobil langsung. Barang-barang yang diinventaris juga Di barang-barang, iya kan? dari kecil sampai yang besar. Iya. Oh, jadi itu Jadi tantangannya ya, Pak ya. ya di download sebuah regulasinya memang tebal sekali dan dipelajari dan apalagi diamanatkan oleh Oh, kepala kantor atasan Nah, langsung. poin bagus tuh. Poin bagus. Untuk tuh. sementara karena memang saya juga belum memiliki sertifikat level 1, Iya, karena masih CPNS. masih kan CPNS ya, masih masa percobaan 1 Percobaan. tahun. Jadi diamanatkan untuk mengurusi barang milik negara, Oke. oke. aset-aset, kantor, dan langsung ditugaskan untuk menginventarisasi, kemudian membuat kertas kerja untuk penjualan barang milik negara, penghapusan, dan langsung mengurusi KUA, bongkaran KUA, Pak. Gedungnya. Oke. Jadi pas masuk, wah mau bongkar KUA nih, Oke. langsung deh, ya cari-cari. Wah, bongkar kawan nih. Astagfirullah. Nggak bisa Ya, gitu ya, aja. kan Harus siap. Itu shock, itu momen shocknya. Wah, gimana nih? Jadi Jadi ini kaget ya. kaget. Saya biasa ngapus kertas, kenapa sekarang disuruh hapus gendut? Pusing. Iya, memang itu momen seperti itu hal-hal yang baru, Oke. yang memang perlu adaptasinya. Jadi Ya, saya juga perlu belajar. perlu juga belajar. ya. Berkonsultasi dengan Pak Agung selaku senior Iya, di kantor, tidak bisa ya. dipungkiri, tidak bisa Ya. dipungkiri. Bapak tahu nggak kenapa saya malas ngundang mereka? Karena saya berasa tua kalau bersama mereka. Senior, saya masih muda. 17 tahun saya. Tua dari pekerjaan, Oh, senior di pekerjaan. Senior di pekerjaan, senior dalam dunia birokrasi. Birokrasi. Dan saya yang Belajar. merasa muda Pak. Jadi kan saya yang jadi merasa muda. Tadi Jadi itu ada nyinggung saya. Gimana sih? Justru Bapak yang merasa muda sekali. Iya, itu harus Pak. Iya. Bapak sama kita harus muda Pak. Iya. Jiwanya Saya sering kali bilang sama teman-teman, tua itu alami, tua itu pasti, tetapi berjiwa muda itu pilihan. Iya. Prinsip. Prinsip. Iya, Super prinsip. sekali guys. Itu quotesnya. Jadi Pak Agil kaget ya. Kaget. Biasa ngurus ngapus Kertas. Sekarang hapus gedung. ya biasanya kan kalau kita nulis nih, oh salah hapus. Hapus. Sekarang wah gedung nih. hapus gedung. Ya. Jadi itu pengalamannya. Itu Ya. pengalamannya, terus apa lagi ya? Kalau Banyak sama- sebenarnya. Kalau sama pimpinan gimana Pak? Oh, kalau pimpinan juga sangat luar biasa, Pak. Wah luar biasa ya. Gimana nih? Cynthia Sepang memang sangat luar biasa Ibu dalam kepala kantor ya. Kepala Iya, kantor, ya. Kantor. Sangat luar biasa dalam mengarahkan, dalam membimbing pekerjaan dan memberikan masukan. Saya sangat terbantu dengan masukan-masukannya dari kepala kantor Kepala kantor. dan membuat saya menjadi sangat terbantukan lah dalam mengawali karir di Jadi dunia. karena bimbingan dari ibu Kepala kepala, kantor juga. Pak Agil merasa terbantu ya. Iya. Ngerasa tua. Biasanya nih ya. Biasanya kalau orang sudah merasa terbantu, itu ada momen yang pedih. Betul sekali. Biasanya gitu Pak. Jadi wah kita sadarnya setelah dimarahin. Dimarahin. Betul. Ternyata marah itu adalah bagian dari pembinaan kita. Iya, betul. Kita betul, gitunya, betul. Pak. Ya. Ada nggak kira-kira? Ada dong. Anda aja. Itu bagian dari pembinaan karakter ASN ya. Pembinaan karakter ASN. Iya aja dia. Ada tanya. Ada Pak, pastilah Ada ya. ya. Ada ibu sempat apa gitu. Penegasan mungkin ya, Pak, Iya. istilahnya ya. Jadi mungkin ada satu waktu, satu momen di mana saya mungkin dalam pengajuan surat ya untuk Oh, Pak Agil handle surat juga gitu. tidak, maksudnya untuk pengajuan usulan barang yang mau dihapuskan. Oke, terkait PBJ tetap ya. Mm-mm. Oke. Ternyata ada satu step yang saya terlewat. Oh, kelewatan. Ada Nggak satu dilalui. step nggak dia. Nah, itulah pengalaman, Pak. Dan Iya. dari situlah dibimbing kembali oleh Iya. kepala kantor
tentunya ini salah, ini benar, ini yang mana yang Yang harusnya boleh ini, yang nggak bisa ini. ya, dan Ibu kepala tuh emang gitu, Pak. Iya, Beliau betul. ini kalau kata saya ya, perfeksionis. Perfect. Dalam soal hal apapun. kinerja, Ya, dalam hal apapun. tugas. Iya, Apalagi betul. tentang tugas. Iya, betul. Beliau itu emang gitu, Pak Iya. Gil, ya kan? Jadi jangan kaget Anda. Anda kaget kan waktu itu? sangat kaget. Kaget oh, masa enggak? Karena ibu Iya. kepala kantor kita itu sangat detail soal Iya, tugas. iya Nah, benar Pak. betul, betul, Dia betul. orangnya perfeksionis Iya. dan detail, sangat sekali. detail. Hal-hal kecil itu diperhatiin sama beliau. Diperhatikan. Jadi Iya. buat teman-teman nih kan udah besok mau dilantik. Ya, Insyaallah. Insya Allah. amin. Centang Amin. 100. Centang 100. Jadi kalau Centang buat biru. teman-teman Centang biru ya. Iya, centang kalau biru. udah 100%, ya kita saya aja sama Pak Alvin sampai sekarang masih mencoba berusaha untuk perfect. Perfect dalam tugas. Ya, kita dituntut itu soalnya. Iya, Pak. betul. Kita nggak bisa bilang enggak, ya harus siap. Ah. Misalnya, Gung, kamu salah siap. Iya. Ya kan, betul. Gil, kamu salah siap. Ini soal seperti pesan dari ibu kepala kantor, tingkatkan talentnya. Iya. Ya. Talenta itu dikembangkan. ditingkatkan. Jadi kalau hanya dimarah kecil, ya bisa. Kan beliau juga kan dari ini outsourcing dulu. processing betul. Bedanya beliau dulu marahin orang. Iya, sekarang Iya kan? Nah, Iya. gitu ya. Luar biasa Pak nih. Pengalamannya ada yang dari LBH, ada yang LBH. dari outsourcing, perbankan. perbankan. Nah sekarang Sekarang menarik. yang home base. Home base. Nah, Tadi kan dia berpengalaman semua. iya berpengalaman Saya pengen semua. dengar pengalaman dari Nona juga. Nona Arista. Tadi saya cukup interesting tuh mendengarkan pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak saya ini. Ada dari Kak Wahyu, dari LBH ya Kak. Iya. Ada Kak Wawan dari perbankan, ada Kak Agil outsourcing. Nah, menariknya saya zero pengalaman guys. Zero, bentar dulu. Zero pengalamannya berarti belum, Belum. karena beliau ini, Iya. karena Nona ini, apa namanya? One shoot, One shoot. One shoot. Ini orang jauh deh, saya deh. saya kuliah tuh lulusnya 2018, ya kan? Nah, 2018 lolos. Ikut tes 2019, COVID. 4 kali saya Pak ikut tes CPNS. 4 Yang kali. keempatnya baru lolos. Aduh. Nah kalau ini one shoot. One shoot. Kalau one shoot nggak usah ditanya pengalaman Pak, pengalamannya di Di kampus. kampus. Iya. Iya. Tapi dengan nggak minder ya. Maksudnya kan kalau yang peserta lainnya kan ada pengalaman dari Iya. ini. Alisa kan nggak minder ya. Nggak minder ya? Awalnya tentu ada dong rasa Nah, minder, minder rasa ya. takut, rasa gugup, apalagi ini kan first time ya. First time. First time dalam segala hal, dalam ilmu Betul. pekerjaan, dalam birokrasi, dalam kehumasan, semuanya serba zero gitu. Serba sih. Iya, jadi pede aja dulu gitu, pede aja. Fake it till you make it gitu. Fake it till you make it. Iya. Saya pusing. Apa tuh? Pura-pura aja dulu. Pura-pura aja Sampai- dulu. Sampai udah you can make it, sampai udah berhasil. Berhasil. Pura-pura aja. Berarti dia pura-pura untuk Pura-pura. apa ya? Untuk Pede aja dulu Pede. gitu. Pede. Iya. Betul sekali. tapi dia yakin dia akan bisa. Iya, betul. Gitu. Jadi ya dari proses itulah saya banyak belajar ya Kak. Oke. Banyak belajar. Jadi ya walaupun pertama kalinya itu saya ingat momen pertama itu meliput berita. Jadi saya sekaligus mendampingi Ibu Kakan. Nah di situ saya ditugaskan untuk ngambil gambar, dokumentasi, kemudian video, Iya. susun kerangka, Oke. buat draftnya sampai publikasi berita. Publikasinya. Dan itu dilakukan secara bersamaan. At the same time. At the same day. Iya. Less than 2 jam. Kalau 2 jam. kalau saya ingat kalau ibu kepala tuh ngasih tugasnya berapa? 2 jam. 2 jam. Jadi 2 jam maksimal kalau untuk publikasi berita. kalau publikasi berita itu jangan lewat 2 jam. Iya. Jadi beritanya contohnya kegiatan jam 11. Jam 11. Nggak bisa lewat dari jam 1. Iya, betul. Sudah kadaluarsa. Sudah Dianggap kadaluarsa. kadaluarsa. Iya. Iya. Makanya Arista ini ya sudah pas. Sudah pas. Sudah pas jadi perahum yang
belum berpengalaman. Iya, betul. Karena memang karena belum dimasuki. benar, karena perahu dituntut untuk kaget. Iya. Harus kaget dulu ya. Harus Perahu untuk kagetan, Pak. Kita Iya, iya, kerjanya kagetan. Kagetan. Kerjanya humas kan itu 1 kali 24 jam. Iya, Tiba-tiba Alisa, Telepon. ayo ikut. Alisa, Segera. beritanya yang ini mana? Mana? Ini Alisa orang- ini narasinya kenapa? Kenapa fotonya bengkok-bengkok? Iya. Harus Atau- on terus. Atau, halo Alisa sibuk nggak? Sibuk nggak? Coba dong bikinin infografis. Infografis. Ya. Ya, harus ya. Kayak kenal tuh. Ya, oh. Kayak kenal, main familiar. Nah, saya kan Nggak usah spill orangnya. Oh, iya. Ada nak Mr. X yang selalu Arista tengah malam? Oh, ada dong. Ada. Ada. Nggak usah di spill. Iya, Nggak usah itu. di spill. Atau di spill tapi nanti. Nanti. Inisialnya aja deh. Iya. Iya. Inisialnya aja. Anda ngomong inisial ini langsung jawab nama soalnya. Bagi beliau ini inisial nama. Iya, Oh. betul. Iya. Kenapa Pak Agung yang ini ya? Kalau saya bilang inisial, kenapa Pak Agung yang kayak artis gitu ya? Lisensi ya? Sensi ya. Lama, Pak, lama. Kayak gitu. Yang suruh saya ya. Saya yang nyuruh udah. Yang nyuruh saya udah. Nggak apa-apa. Jadi Pak Agung dan Arista satu tim. Iya, Iya. kami di Humas ya. Iya, betul. Demi beritanya on the track. Iya. Beritanya on the track. Masalahnya Pak, Waktunya pas. kenapa saya gitu? Ya. Karena kepala tuh emang ngasih targetnya gitu. Iya, betul. Tapi betul. ngomong-ngomong kan, kenapa Ibu Kepala Kantor kasih target seperti itu? Karena pengalaman juga. Iya. Ibu Iya. Kepala Kantor, ya. Karena Ibu- Alista, iya, Iya, betul dong. background-nya Iya, itu Background-nya kan. Ibu. Ya. Setahu saya ya, Ah, Ibu Kepala tuh dulunya beliau juga senior di Senior. bidang humas. di Iya, bidang betul. humas. Waktu zaman beliau tuh saya ingat dulu beliau kan kepala bidang ya. Kepala bidang, Kepala betul. bidang kalau dulu tuh ketua tim humas. Ah, Itu sampai Kanwil Kemenak Solo dapat penghargaan gitu Pak. penghargaan, betul. Hadiahnya laptop dari Luar biasa. kamera kalau saya nggak salah. Iya, rewardnya dari pusat gitu, dari pusat. Jadi ya jangan heran Ibu Kakan memasang standar Iya, seperti ini. Jadi gitu. standarnya Iya, tinggi standarnya untuk udah humas, tinggi. Pak. Betul. Apalagi di zamannya Ibu Kakan kan peralatannya belum secanggih sekarang. Iya, betul. Kameranya 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? Kawannya. 2011 ke bawah kalau nggak salah. aplikasi-aplikasi Belum penunjang, lah. iya aplikasi-aplikasi penunjangnya Belum. kan belum. Iya. Belum. Belum ada berita masih, digital. masih manual. Iya, Masih belum ada manual. Pak. Iya, betul. Berita digital aja belum ada Iya, kayaknya. mereka nulisnya manual, ngetik ya. Ngetik. Iya. Wow. Jadi ya standar Hebat juga. standar untuk humas tinggi ya. Iya, tinggi banget. Oh. Pantesan kaget-kagetan. Iya, kaget-kagetan. Iya, itu yang saya bilang humas tuh harus kaget. Emang kita dituntut Iya. untuk kagetan. Kagetan nih. Kerjaan kita kagetan. Saya pulang di rumah udah duduk ngasoy gitu kan. Santai. Santai-santai. Loh, ada yang nelpon. Ada yang nelpon. Siapa yang nelpon? Siapa? Lihat. Ibu Kepala Kantor. Wah. Saya kenapa lagi saya ada? Angkat halo Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore Bu Agung. Itu narasinya kenapa begitu ya? Siap revisi Ibu. Revisi buka lagi laptop. Mau tidak mau ya. Iya. Untung sambil mandi saya nggak bawa laptop. Nggak bisa bawa laptop. Kan itu kalau sambil mandi bisa bawa laptop, kami bawa laptop kami. Saya juga pernah dapat perhatian lah, anggaplah perhatian. Iya. Langsung bilang siap, tindak lanjut Bunda. Oh iya, Pak Alfian juga tim Iya. humas. Oh iya, Siap, Ini tindak lanjut. Makanya jadi host. Karena humas beliau. Berarti inisialnya sudah terjawab ya? Mengaku sendiri misalnya. Iya. Saya nggak mau disindir-sindir. Iya, betul. Iya. Berarti Oke. Kak bukan fake it till you make it. Apaan? Surprise till you make it. Surprise. Kaget dulu. Iya. Sampai sekarang saya disurprisein. yang pada akhirnya orang akan berkata wow. Wow. Ya. Wow. Wow. Seperti komposisi kita hari ini. Ini Iya. kan bukan kebetulan. W Oh iya. A Ah. Wow. Wahyu Arista Agung Alfian. Agil. Wow. Wawan. Wow. Wow. Wow.
Mau damai. Bapak nyarinya berapa lama ya? Spontan aja, Spontan. Saya nggak expect. Serius. Pak Alfian tuh Spontan, ngomong kayak spontan. gitu. luar Bagian biasa. dari surprise berarti. Iya, surprise. Surprise. Karena kan besok kita bergembira bersama. Iya. Centang Mudah- 100. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Lancar. Amin. Sehat, Nggak ada sehat. kekurangannya gitu. Ya, amin. Ditunggu traktirannya gitu. Syukurannya ya. Syukurannya. Oke, Pak. Kita kembali lagi Pak ke Back to pertanyaan. laptop. Ya, kembali ke ini bukan laptop namanya. Ah, ke script ya. Ya, strip lah. Oke. Oke. Bapak dulu yang nanya deh, saya capek nanyanya. Kita tanya lagi ya soal menuju ke centang 100. Kan tadinya ini masih posisi 80%. CPNS 80% yang 20% lagi besok yang pasti atas pertolongan Tuhan bisa dicapai, bisa dicapai. Nah, dalam menuju ke 100% ini di beberapa waktu ini bisa enggak Arista, Wahyu, Pak Wawan, Pak Agil ceritakan ya, melewati berbagai tantangan pasti ada perubahan-perubahan besar ya yang terjadi, yang bisa dirasakan ya, bisa dirasakan, bisa dipikirkan, dan apa yang dipikirkan itu akan menjadi cara berpikir selanjutnya jadi pijakan. Mungkin dari lebih kepada sikapnya. Iya. Sikap apa yang bikin yang Pak Agil terima sekarang untuk nanti dibawa selanjutnya sampai kita pensiun. Iya. Pak Agil pensiun. Kan ini jadi tantangan besar. Ya, Ini perubahan besar dari CPNS ke PNS, dan tentunya kan dari PNS itu yang nantinya yang dituntut kepada kita ASN itu profesionalitas, keteladanan, kekaryaan. Ayo, seperti apa kira-kira Ya, teman-teman? Kalau saya sih memang sangat berpengaruh ya Pak. Perubahannya sangat terasa, terutama dalam kebiasaan sehari-hari. Nah, contohnya kalau saya kan biasa main medsos juga, Instagram, Facebook. Biasa kalau ada video-video lucu kah atau video-video yang menarik atau apapun Di itu biasa kan sosmed ya. di sosmed ya. Itu biasa kan langsung share atau tanpa ini dulu ya, filter dulu. Tapi pas sudah dinyatakan jadi CPNS 80%, ternyata kita harus memilih informasi-informasi, Nggak bisa sembarangan share. Karena kalau dulu kan kayak gitu ya. Iya, kalau dulu kan masih bebas. Share. Nggak sembarangan share lagi. Kita harus karena setiap postingan yang ada di medsos itu, kalau sekarang kan zamannya digital ya. Zaman digital. Itu menggambarkan image kita loh, secara tidak langsung ya. Kita memberikan share-share postingan yang kalau bermanfaat, itu akan bisa berpengaruh kalau terhadap buat diri kita, berarti kan kembali lagi ngefeknya bukan cuma ke diri dong, Iya. instansi dong, Instansi. ya kan? Betul. Apalagi ini kan semua 100% PNS. ya. Tentunya tantangan lebih besar, yang pasti perubahannya juga lebih besar. Harus. Jadi dari sikap, tutur kata, ya. cara berpikir juga betul-betul memang dijaga, Pak, ya. dijaga. Ini jadi tantangan, ini tantangan yang luar biasa. Kalau itu kan dari Mas Agil nih. Mas Agil, Saya kok diem-diem baik ini orangnya. Mas Wahyu, oke. gimana nih? Iya, Pertanyaan yang Pak Alfian tadi. pertanyaan yang sama. Ini kalau untuk saya sendiri sih memang terasa perubahan dalam pola bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Oke, langsung ya. Iya, dengan masyarakat langsung. Karena kan awal sebelumnya itu kan waktu saya masih di LBH itu kan ya saya bebas-bebas aja. Oke. Mau setelan pakaiannya seperti apa itu kan ya itu fine-fine saja. Setelan preman. Setelan preman juga nggak masalah. Nah, Tapi yang sekarang, tapi sekarang itu kan kita harus berbenah diri karena terlebih lagi kan formasi saya itu sebagai penghulu. Nah, penghulu itu juga kan sebagai wajahnya Kementerian Agama. Jadi ketika masyarakat menilai, loh ini kok penghulu kok seperti ini loh. Iya. Nah, makanya di situ saya berbenah diri,
lebih bagaimana cara kita menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Kementerian Agama itu telah berbenah dari jauh-jauh hari loh. Intinya dari saya. Itu konteks paling simpel. Iya. Jadi untuk mencerminkan institusi, ya cerminan diri yang kita liatin. Iya, betul. Ya kan? Kalau kita mau mengubah cara pandang masyarakat, yang kita ubah itu kitanya. Bukan kita nggak nyuruh orang yang lihat kita merubah cara pandang mereka. Iya, bisa yang merubah. Nggak bisa. Harus Iya. merubah. Nggak bisa. Harus kita yang Harus merubah. dimulai dari diri Harus, kita ya. sendiri. Dimulai dari diri Start sendiri. from us lah. Iya, Dimulai dari diri sendiri. Kalau dari Pak Wawan gimana, Pak? Ya, kalau dari saya tentunya banyak perubahan yang saya dapat waktu dalam tahapan masa percobaan sebagai CPNS untuk tahun ini. Salah satunya dalam saya bertutur kata dan bersikap. Nah, kemarin kan ya saya buka sedikit dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau mengikuti CPNS. Di CPNS itu ada yang dinamakan dengan tahapan Latsan. Lacar. Oke. Nah, tahapan Kalau Latsan dulu itu tuh laksan perajab ya. Rajabatan ya. Rajabatan. Kalau sekarang kan Latsan. Latihan dasar. Latihan dasar untuk Itu selama pembekalan. Kita di situ kurang lebih 2 bulan ya. Totalnya. Totalnya 2 bulan. 2 bulan dia 2 bulan. 40 dia enggak sampai 20 40 hari tapi 40 hari. sekarang kan sudah karena era digitalisasi kita dipisah. Ada tahapan sinkronus dan asinkronus. Asinkronus. Iya, betul. Nah, untuk tahapan CPNS itu ada namanya latsar. Kenapa? Di laksa itu kenapa? Kita dibekali. Nah, dari pembekalan itu yang kemudian untuk merubah sikap-sikap kita yang tadinya mungkin gaya preman, cara berbicara, Mengetrakan gitu iya ya. benar, sehingga kita punya dasar untuk membawa diri kepada masyarakat. Karena ASN itu kan secara akronimnya kan ada kalimat berakhlak. Iya. Nah, berakhlak itu akronimnya berorientasi pelayanan. Kita ASN bukan sekedar pegawai aja. Nah, itu yang saya rasakan, kita harus melayani masyarakat. Apalagi di instansi kita. Iya benar. Kementerian Agama itu kalau untuk ASN ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kita harus harmonis, humanis kepada masyarakat. Kemudian adaptif. Kita bukan sekedar kita ya kayak Pak Agil ngomong tadi, kita baca aturannya cuma monoton dengan aturan, tapi kita harus lebih adaptif, harus berbarui. Iya. Aturannya begitu ya kita lakuin jangan cuma Iya, itu, kan kondisinya beda. Pak, betul. ya kan? Kondisinya beda. Jadi Nah, butuh inovasi, Pak. dan terakhir kompeten kolaboratif ya. Oh ya, kolaboratif. Ini berdua nih. Yang mana yang benar? Nah, kolaboratif. Saya sengaja di spill kompeten karena kan adaptif sudah ada nih, kolaboratif. Nah, kolaboratif itu yang kemudian kita dengan masyarakat dan salah satu bahasanya Pak Agil tadi, walaupun saya BUMN, saya juga harus mengurusi barang dan jasa dan barang milik negara. Tadi penghapusan itu kan kolaboratif. Iya, Nah, kalau saya di penyuluh, saya harus kolaboratif dengan beberapa instansi. Nah, kembali lagi tadi orientasi pelayanan, saya harus berbijak dalam berkata, Kalau harus baik dalam bersikap. kalau di mana di BKN itu tagline-nya ASN berakhlak, berorientasi pelayanan. Ayo, akuntabel, terus harmonis, kemudian loyalitas, adaptif, kolaboratif. 5 ya? Ya. Iya kan, berakhlak kan. Oke. Kalau di Kemenak apa? Kemana? Ayo. Berdampak. Secara tagline-nya berdampak. Nah, tapi sekarang udah ditambah sama Pak Prof. Kiai Istiqomah. Pak Menak. Iya, Istiqomah. Ya, istiqomah Tapi kan di Kemenak itu 5 budaya kerja kan itu tetap ada. Itu udah nggak Ini udah paten itu Pak. 5 budaya kerja. Nah, itu yang kemudian dengan adanya 5 budaya kerja itu, nah tadi saya bilang ada berakhlak, ada berdampak. Nah, sebelum berdampak ada 5 budaya kerja. Nah, dari 5 budaya kerja ini kita bisa berdampak kepada masyarakat. Karena ya tadi kita harus berintegritas. Gitu ya. Iya, kalau dulu kan saya mungkin agak diperbankan nih. Ya saya monoton. Cuman apa yang dikasih untuk berkas ya, misalnya harus ngurus ini ya, ada masalah
pengkreditan, kredit Ya, aja terus. istilahnya Kalau di ini kan kantor bisa. ya. Iya betul. Kalau sekarang penyuluh nggak bisa. Bisa. Saya pakai celana pendek aja heran sekarang. Nah, ngomongin berdampak, Iya, betul. ngomongin penyuluh. Jadi program berdampaknya Kemenak itu salah satunya ujungnya ada di ini nih Pak. Dia ujung tombaknya. Ujung Iya. Tombaknya. Garis depannya, front line-nya ke masyarakat adalah Penyuluh. para penyuluh. Kalau ujung tombaknya aja tidak berdampak, Iya, bagaimana yang betul. lain? Yang ke lain. Iya. Karena penyuluh itu kan di lapangan. Iya. Jadi bersentuhan tugas-tugasnya langsung. bersentuhan langsung dengan Kalau kata masyarakat. Pak Wamen, Pak Romo Syafi itu Iya. apa namanya Riz? Root grass. Iya, sampai ke akar rumput. Akar Sampai rumput. Mereka ini yang Iya. ngurusinnya root grass. Penyuluh Sampai itu ke- areanya di akar rumput. Jadi Iya, betul. harus mereka dulu harus fix, harus prima Harus- dulu. Betul. Kalau mereka aja nggak prima, gimana yang lain? Iya, Iya, betul. Jadi untuk Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, untuk penyuluh-penyuluhnya ya sangat kolaboratif, sangat Oh, kolaboratif. jangan ditanya Pak. Iya. Program yang nggak ada dibikin. Iya, betul, betul. Ini program apa? Saya bilang. Oh enggak Pak, ini dari kita Dari penyuluh. kita penyuluh, Apa inovasinya. Misalnya ke rumah ibadah, tapi kita ngajak yang muslim Yang Pak. muslim, betul. Saya bilang ini nggak dari Pirkin, kenapa? Ya Pak, dari kami. Dari kami. Luar biasa. Inovatif ya. Inovasi, Inovasi. inovasi. Jadi dituntut inovatif, dituntut mampu beradaptasi, ya, dengan Betul. segala Loyal kepada dengan segala masyarakat. dengan segala kemungkinan yang Betul. terjadi, orang kita harus siap. Iya. Ya, betul betul. pertanyaan sebelum terakhir. Gimana tuh Pak? Pertanyaan sebelum terakhir. Masih ada sebelum dan terakhir kayaknya. Satu pertanyaan sih Pak. Dari- Ngomong-ngomong, sudah Apa, calling, Pak, sudah nih? calling keluarga atau belum ini? Atau besok? Oh udah, Udah pastinya, harusnya udah ya. Udah Sudah pasti. Udah calling ya? Sudah dong. Bapak, Arista. Ibu, Udah dong. Udah. adik, istri, Istri. Udah. motiv. Wajib. Nah, mau ini tuh Pak. Betul. Motivasinya apa sih? Motivasinya. Ada dua nih, motivasinya apa dan siapa untuk Betul. ikut CPNS. Jadi motivasi kalian tuh apa dan siapa untuk ikut CPNS? Karena ini loh saya ikut CPNS, karena ini loh. Nah, silakan dijawab dari Nona dulu. Nona Arista. Motivasi. Mungkin sebagai pembuktian untuk diri sendiri ya. Wih, Ya. berat jawabannya. Ini Berat. kita kalau berhadapan dengan jalur Gen Z ini Berat. Iya. banyak sekali. Manusia senja Pak. Inovasinya. Oh, kalimatnya manusia senja. Betul. Iya, Sebelum anak ke orang senja. lain ke diri sendiri dulu. Iya. Gitu. Ya Bisa kan? digubah jadi lirik lagi. Itu yang mau saya bilang Pak. Ini lama-lama saya bikin lagu. Karena ada yang bilang kayak the only one person you can rely on is just you, it's just Waduh. yourself. Karena hanya kamu aja gitu. The only one person yang bisa kamu rely on gitu hanya kamu sendiri. Jadi yang pasti untuk diri saya sendiri gitu. Oke. Untuk membuktikan kalau dari semasa saya sekolah, semasa saya belajar, pembuktiannya itu di sini loh gitu. You can do it, maksudnya kamu bisa melewati semua ini dengan segala macam rintangan kehidupan yang kamu lewati. Alhamdulillah kamu bisa. Tanpa mengesampingkan Tanpa motivasi iya. yang lain ya. Betul. Iya, tapi Iya, betul. emang benar tuh. Yang terpenting adalah untuk diri. Iya betul. Kembali ke diri kita dulu. Iya Iya. betul. Artinya kita juga termotivasi untuk menjadi versi yang terbaik. Iya versi betul untuk itu kita. versi yang Bukan terbaik. untuk mengalahkan orang Iya lain, betul. tetapi untuk mensupport Iya. orang yang mendukung Iya. kita. Ya. Membuktikan bahwa Ah, ya udah kamu ngandelin saya bisa. saya bisa. Iya. Iya. Saya membuktikan ke diri saya. Iya, jadi bukan untuk berkompetensi dengan orang lain, Betul, betul. kompetisi dengan orang lain, tapi dengan diri saya Dengan sendiri. diri sendiri. Diri saya yang lalu dengan diri, Diri saya yang yang sekarang. saat ini. Keren, gitu. keren. Wah. Kalian jawabannya saya suka Pak jawabannya. Oh. Gen Kan Z. bahasa-bahasa kekinian lah, Iya. kontemporer, Anak muda. anak muda. Emang gitu Pak. ASN muda. Kalau dari Mas Wahyu, motivasinya apa? Kalau dari saya sendiri sih motivasinya itu waktu ya kembali lagi waktu saya masih di LBH. Karena kan motivasi saya ikut CPNS ini kan berawal dari keresahan. Keresahan terhadap melihat angka perceraian yang sangat tinggi itu. Luar Karena kan setiap hari saya melihat ini loh. Ini
orang yang masih berumur 20-an, masih di bawah 30-an kok sudah datang ke pengadilan agama yang pernikahannya itu masih 1-2 tahun bahkan. Ada yang bahkan masih di bawah 19 tahun juga sudah ada yang Sudah bercerai. ada. Berarti keresahannya, Iya. Mas Wahyu ya, Keresahan itu makanya berangkat dari keresahan keresahan, itu termotivasi untuk ikut CPNS. CPNS. Oke. Makanya saya mengambil formasi penghulu sebagai setidaknya kita dapat sama-sama untuk melakukan langkah preventif Oke. pencegahan. Betul. Itu. Early warning ya. Iya. Warningnya Kalau di- untuk kalau pernikahan dini. Iya. Itu namanya EWS Pak. Oh iya betul. Early warning system. Early warning system. Bahasa farmasinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga dulu pernah ada film yang FYP waktu itu viral, pernikahan dini. Tapi untuk sekarang kan yang dulu Pak ya. yang dulu di zaman Bapak. Kayaknya sih yang Kayaknya Arista Arista nggak tahu. nggak- Nggak tahu film dia. itu, Pak. Belum Iya. tahu dia. Beliau Arista ini belum nggak tahu Pak. Betul, betul. Jadi karena termotivasi dari keresahan, keresahan. ya Makanya- kadang itulah PNS itu terpanggil bukan karena materi, Betul. bukan karena jabatan, tapi karena memang ya ada aja yang panggil, ya kayak orang bilang panggilan negara lah. Panggilan negara betul. Nurani Untuk Betul. mengabdi kepada negara. Iya, nurani. Jadi Iya. yang manggil kita jangan, ini juga pesan buat teman-teman yang di rumah tuh, jangan melulu dicap bahwa ASN itu dia hanya sekedar materi, enggak. Enggak. Banyak juga ASN yang mereka itu terpanggil karena ya seperti Mas Wahyu tadi, Iya. Iya kan? Betul. keresahan. Keresahan. Caranya ngubah suatu bangsa itu nggak mungkin langsung tak diubah semua. Iya. nggak mungkin. Jadi bukan persoalan materi juga. Iya. Kayak kita kan ada guru, guru yang tinggalnya di mana, Pak Agung? Oh, guru ini ya, Oh, guru dari Kemenak Minut. Kemenak Minut. Tapi beliau tuh tinggalnya di Tondano. Tondano. Nah, Anda bisa bayangin ya, Betul. sahabat teman-teman semua. Bisa dibayangin guru itu datang dari Tondano ke Minut ke Minut itu dari jam 4 subuh. jam 4 subuh. Sudah melakukan perjalanan. Sudah on the way. Demi tugas. Iya, karena beliau seorang guru. Seorang guru. Nah, kalau kita kan setengah 8. Setengah Lah 8. kalau guru jam 7 kurang 15. Iya, betul. Sudah ada di Jadi Sekolah. itulah Sekolah. benar yang Pak Alfian nyinggung tadi, contoh masalah itu. Jadi banyak ASN yang mereka tuh bukan karena materi, bukan enggak, karena betul. materi, betul. karena ya nurani. Nurani. Yang manggil kita buat ngabdi. Kan kalau ngabdi kan bukan karena materi. Jadi Ngabdi dibayar berapapun, ya tetap panggilan lah. Itu Pak. ada wajah nasionalisme yang dimunculkan. Iya. Panggilan Ibu Pertiwi Iya. untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Jadi buat teman-teman CPNS yang nonton ini, keep fighting. Lanjut terus, sudah nggak usah terdistract dengan yang lain. Betul, Ya, betul. Iya, Iya. betul. Fokus Yang penting on the track. on the track. Oke. Ayo Pak Wawan, Kalau dari saya motivasinya. motivasi ya tadi kembali apa yang sudah saya katakan pertama. Mm-mm. Karena saya mungkin doa juga dari orang tua. Luar biasa. Ya, penerus dari estafet dari kedua orang tua, Tuh. sehingga saya bisa muncul dan bisa menggunakan seragam Kementerian Agama. Dalam. Dan seiring berjalannya ini, itu yang saya sempat cerita-cerita sama Pak Agung, bahwa kalau kemarin saya bertugas di perbankan, mungkin saya tidak menggunakan seragam. Hari ini saya Benar. agak bangga bisa menggunakan seragam, Seragam. dan itu bisa tertular kepada anak saya. Iya. Ketika dia mengikuti lomba, dia maunya menggunakan pakai seragam Korpri. Luar biasa. Lomba apa itu Pak? Itu bahkan lomba untuk penghafalan surat maunya pakai Korpri. Harusnya kan baju koko nih. Dia mau pakai Korpri. Ya Korpri itu kan harusnya di saat talent show, untuk fashion show. Iya. Lah untuk ini dia maunya pakai Korpri. Saya bilang udah tertanam dalam otaknya. Motivasi beliaunya anak keluarga. Keluarga, betul. Jadi Itu yang bikin kuat. ya itulah berapa banyak dari kita yang kalau saya nyimpulinya numpang hidup dari doa-doa orang Iya, tua. Betul. Kita kan tidak tahu bisa kita tidur. Iya.
lafaz orang tua Iya. diucapkan, Doa-doa orang tua itu. getarkan ars. Saya merinding. Iya, bahasa penyular harus kayak gitu sih. Iya. Ya, ya, ya. Oh, Anda nih ceritanya Anda Udah ini menyulut saya. juga. Iya. Oh, menyulut pada kita Iya, nih. kayaknya penyuluhan Anda tuh saya berarti. Saya maunya kira-kira udah pas ya kalau untuk ke masyarakat. Ya. Tapi nggak di luar bercanda ya. Emang gitu. Emang berapa banyak dari kita yang memang hanya numpang hidup dari doa-doa orang tua Betul, kita iya. gitu. Ada istilah sekuler kan bilang bahwa surga itu di bawah telapak kaki Iya. ibu. Iya. Buat saya sih bukan cuma ibu, bapak juga. Iya, betul. Jadi istilah saya surga itu di bawah telapak kaki orang tua. Ya itu kan kiasan aja. Kiasan. Kalau dari Artinya, saya tambah sedikit, surga itu telapak kaki ibu, tapi kunci surga itu ada di tangan saya, istilahnya. Tuh, dengar Ya. tuh teman-teman. Jadi Sah nih penyuluh. Ya. gimana? Kayaknya beliau besok 500% ya. Nanti beliau memang kerja-kerja langsung pensiun. kerja-kerja juga kan penyuluh ini menetralisir Ya, sensitivitas. ya. Ya, liwon Kekerasan kan banyak. Ya, Jadi kita mesti anti kekerasan. Apalagi berita-berita Berita hoax. hoax. Berita hoax Pak Agung. banyak banget berita hoax. Saat ini Banyak ya. sekali, Iya. banyak sekali. Dari dulu emang udah ada hoax. Tapi Khususnya dari Kementerian Agama. Banyak ya, banyak. Ya. Jadi kita harus betul-betul memilah mana Iya. yang betul, mana yang salah, mana yang bohong. sumber itu paling utama yang kita cek. Sumbernya di mana? Minimal kalau mau lihat berita resmi harus ada logo resmi, Ya, harus ada iya. website resmi gitu. Ada Domain resminya ya. ya ada grafis-grafis yang kita pantau yang memang dia resmi dari kayak kemarin tuh Kemarin betul. ada muncul ya hari saya Iya, website. hoax website hoax tentang Kemenak Minus. Iya. Betul. Ada juga ya. Ada, udah muncul. Jadi hati-hati teman-teman kalau mau nyari berita ya di sosial Iya. media resmi atau website resmi. Iya, Jangan harus percaya. pantau terus Ya, website resminya Kementerian Agama, Harus. baik dari pusat Ya, dari Provinsi. Kanwil ya. ataupun dari kita, Betul. dari kita, kabupaten kota. Sampai ke KUA nanti tepatnya Mas Wahyu. Tapi kredibilitas beritanya dari Satker Kemenak Minut tidak diragukan lagi. Iya. Wah, Setiap ada berita-berita hoax selalu dipantau, langsung Wajib. selalu serang. Langsung satu Sapu bersih guys, Discounter. sapu bersih guys. Ya. Biar nggak masalah. Tidak ada jejak-jejaknya lagi. Nggak bingung gitu ya. Oke. The last question. Pertanyaan terakhir. Saya mau pertanyaan yang nyelkit. Kalau Nyelkit. kalau Aduh. pertanyaan formalitas kan udah biasa. Iya betul. Tapi nggak apa-apa deh. Formal dulu deh Pak. Formal, Nanti formal. saya Oke, ganti oke, betul, nyelkit. betul. Jadi pertanyaan terakhirnya. Kan udah mau dilantik nih. Besok. Insyaallah. Insyaallah. Pesan dan kesan untuk masyarakat yang nonton Dari mana nih? terutama Dari mana nih? Dari mana ini Pak? dari Bitung. Dari tadi Dari saya. Dari tadi sih. dari Dari nanyain bawah. dari mana tadi dia. Ya, tentunya Pesan dan pesan. kesan yang sampai saat ini tidak bisa saya lupakan, ya tentu tadi doa orang tua Doa orang yang tua. kemudian masuk di dalam uang kantor ini, support sistem daripada teman-teman, apalagi dengan Bapak Agung, kepala kantor khususnya dan utamanya kepala kantor ada Bapak Kepala Ibu seksi. kepala kantor, Bapak Kasubat, kepala KUA dan seksi-seksi Iya, Kasubag. yang alhamdulillah saat ini bisa memberikan perubahan dalam bersikap, dalam bertutur, bersikap dan bertutur. Jangan lupa. Terbawa suasana Pak ya. Terbawa suasana. Karena memang betul di Minut ini banyak orang-orang hebat Betul, untuk betul. sahabat damai. Sehingga apalagi di Kementerian Agama pada khususnya banyak orang-orang hebat bisa merubah sikap saya. Mungkin saya dulu agak agak front mungkin. Agak front, agak banyak di kegelapan dan ya benar. Dengan Mati lampu ya, Pak. Ini loh. dan
saya bersyukur sekali dengan adanya di circle ini ya istilahnya. Iya, iya. Bahasa kerennya circle Pak. Oh, Circle. Dibenarin sama Ibu Arista. Ya, penyuluh nggak usah gitu. Penyuluh sekarang udah. Jadi saya sangat bersyukur. Itulah kesan yang kemudian sampai saat ini saya bisa duduk di sini dan insya Allah besok akan menerima atau melakukan pelantikan 100%. 100%. Ya. Pesan saya untuk sahabat-sahabat damai, kiranya kalau ada teman-teman yang mau pengen Ya. mengikuti langkah Ya, kita, sekalian tips deh. Ya. Sekalian tips untuk sekalian itu saja ya, Iya. mengikuti langkah kita, mengikuti jejak kita, persiapkan dari sekarang, baik itu fisik, pikiran, belajar dari sekarang dan pesan jangan pernah iri atau jangan pernah rasa kurang dengan hasil dari orang lain. Yap. Percaya dengan diri sendiri, fokus pada tujuan. Ya. Keren. Fokus guys. Jadi kalau dari Mas Wawan nih, Pak Wawan nih fokus. Fokus. Jadi Percaya diri intinya sendiri, fokus. jangan iri Pak ya. Iya, Jangan benar. ngiri. Ya orang lain punya jalur keretanya mah Masing-masing. sendiri, kita juga punya jalurnya. Udah jalan aja. Semua akan ada waktunya. Sudah disediakan oleh Iya, Tuhan. benar. jalurnya sendiri. Jadi Dan tidak akan pernah tertukar. Tidak akan tertukar. itu ya Sudah poinnya. Tuhan Rezeki tidak akan pernah tertukar tertukar. kalau Tuhan sudah berkehendak. Iya. Oke. Ayo, Jadi panggil. panggil Oke, untuk kesan dan pesan ya Pak. tips kalian ya Pak ya. Tips, oke. Kesan tentunya sangat berkesan. Iya, Oke. betul. Bisa. Apanya? Bentar dulu, apanya? Kita sangat berkesan. Kok setiap pagi saya agak lucu gitu kan. Masanya dia ngomongnya sangat ya. Kan kita nggak tahu gitu. Sangat berkesan. Apalagi kan tidak lama lagi kan besok mau pelantikan ya. Insya Insya Allah. Tentunya bersyukur itu pasti ya. Selalu wajib apa yang kita miliki sekarang wajib kita syukuri, wajib kita perjuangkan. Jangan, saya setuju dengan statementnya Pak Wawan. Jangan merasa iri dengan Betul, berkat orang lain. ya, betul. Yang percaya pada dirimu sendiri. Betul. Ya. Betul. Kemudian tadi juga tentunya keluarga, ya keluarga, orang tua, kakak, adik, istri itu sangat mensupport. Itu bagian terpenting dalam kita meminta doa restu. Ya. Ya. Itu poinnya tuh. Kita harus meminta doa restu dari keluarga agar dimudahkan semua apa yang akan kita usahakan. Termasuk juga dalam kita mengikuti CPNS untuk Sobat Damai yang mau mengikuti, fokus, jangan lupa harus punya duit. Apa? Ya. Cuan. Panjangannya. Cuan. Oh, Bukan Pak, Duit. Apa? ada akronimnya ya? ada akronimnya. Oh ya. Apa? Ayo, sahabat. Kepanjangannya ada kepanjangan singkatnya. Harus punya duit. Apa tuh? Doa, Doa, usaha, iman, iman, dan takwa. takwa. Duit Pak. Duit Pak. Bagi duit Pak saya nggak tahu. Tapi Itu. intinya harus rendah hati. Ya Harus mengandalkan Tuhan. ya duit tadi intinya Pak. Iya, betul. Doa, Duit, iman, doa, takwa. usaha. Doa, Iya. usaha, iman, dan Oh, takwa. iman. Dan takwa. Takwa. Masuk ya Pak? Masuk. 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 Dan dari dulu saya juga tidak lepas dari prinsip ini Pak, motivasi ya. Kan tadi Oke. saya tidak sempat ditanyakan Oke. terkait motivasi. Oh, Ya, silakan. saya Dia selalu nyadar ya. dari awal lulus dari kampus baru masuk bekerja dan mempelajari semua hal, banyak hal yang mempelajari. Apa yang memotivasi orang itu adalah kalau saya bekerja itu adalah ibadah. Oke. Pak. Good point. Itu yang selalu menjadi motivasi saya dari Kerja itu ibadah. motivasi saya selalu dari saya melakukan apapun dalam Jadi dari semenjak melamar pekerjaan, bekerja, kemudian Jadi resign. modalnya itu ya. Modalnya Saya itu selalu diniatkan untuk ibadah. Ibadah, betul. Tuh, Bekerja guys. adalah ibadah. Jadi Apapun pekerjaannya, niatkan untuk ibadah. apalagi dalam hal melayani masyarakat. Betul sekali. Karena itu akan sangat berpengaruh dengan spiritualitas kita, Iya sih. dengan hasil Iya output benar. Benar. pekerjaan kita yang
bisa dinilai Benar. untuk bisa dinilai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Jadi kita bekerja untuk bukan untuk manusia, Tapi untuk Tuhan. untuk Tuhan. Jadi Dalam hal hasilnya ibadah. dalam hal ibadah, percayaan Tuhan. Dalam hal Iya. Konteksnya keren. ibadah. Diniatkan untuk ibadah. Oh, luar biasa. Luar biasa. Kalau dari Pak Wahyu. Ibu, Bapak dulu nih, Pak. Pak Kayu Oh, dulu. itu deh. Nah, Kita simpan ibunya. simpan dulu. Nonanya. Nonanya udah dikasih majuin pertama tadi. Pak. Ah, Oke, kalau untuk pesan dari saya, ini tidak terlepas untuk hal sama kita yang CPNS atau pada rekan-rekan ASN yang lain. Ini juga pesan saya kepada seluruh sahabat-sahabat damai, baik yang berprofesi sebagai swasta atau wira swasta, itu selalu lakukan yang terbaik dalam pekerjaan. Oke. Selalu lakukan yang terbaik dalam Do the pekerjaan. best. Iya. Yes, betul. Karena ketika kita sudah melakukan yang terbaik bagi pekerjaan kita, itu akan memberikan rasa kepuasan tersendiri. Betul. Bagi kita sendiri. Setuju. Setuju saya, sekali. Pak. Jadi Ah, kalau kita udah usahakan yang terbaik, terbaik. itu kita udah nggak perlu bingung. Betul. Karena yang kita tahu hasilnya pasti bagus. Pasti bagus. Kalau kita setengah-setengah hasilnya pasti jatuh. Prosesnya tidak mengkhianati Ya hasil. hasil. Ya, benar. Proses nggak mengkhianati hasil. Karena itu akan balik ke kita. Iya. Ada Apa yang kita kerjakan hukum timbal baliknya. pasti balik ke kita. Betul. Iya. Jadi gitu ya. Iya. Mas Jadi Wahyu always ya, do the luar best. biasa. Wah, Jadi Keren. motivasinya Mas motivasinya. Wahyu tetap lakukan yang terbaik, dan untuk teman-teman semuanya, sobat damai, tetap lakukan yang terbaik, Terbaik. dalam hal Apapun. mau hal besar mau hal kecil, tetap do the best. Betul. Terakhir nih Pak, Terakhir. biasa kenapa kita kasih yang terakhir? Karena ya itu Gen Z. Ada quotes Inggris-Inggris, Pak. Quotes Inggrisnya. Bapak kok tahu? Oke. Oke, kalau dari kakak-kakak sebelumnya udah banyak pesan-pesan. Apa tadi? Om. Oh, Kakak dong. Kakak dong. Kakak masak kalau kakek. kakak-kakak sebelumnya, iya daripada kakek. Masa kakek? Kalau kakak-kakak sebelumnya udah banyak pesan dan kesan-kesannya udah banyak, motivasinya udah banyak. Kalau mungkin dari saya sendiri, khususnya buat teman-teman CPNS, kalau bahasa netizen TikToknya itu pejuang nih Pak. Oh, Iya. Pejuang nih. Kami tuh mantan pejuang nih. Mantan ini veteran pejuang nih. Semua ini. Betul. Mungkin lebih ke tips and triknya. Jadi kadang kan orang mau mendaftar CPNS itu kayak yang penting daftar aja Daftar dulu. aja. Mereka mungkin nggak memperhatikan detail formasinya Formasinya apa, job desk-nya seperti apa gitu. Ya udah betul. yang penting lulus aja dulu CPNS gitu kan. Padahal kan PNS ini apa ya, pekerjaan long term, jangka panjang Iya. gitu. Jadi Paling panjang betul. tuh. Jadi mungkin pesannya bagi teman-teman untuk ingin mendaftar CPNS, perhatikan dulu, lihat instansinya apa. Karena kan kementeriannya apa. Karena kan Formasinya apa? iya betul. Karena kan setiap instansi itu kayak dari kita Kemenak ada tunjangan jabatan yang berbeda-beda Oke. gitu ya. Udah sesuai belum dengan kondisi kalian gitu Iya. kan. Memperhatikan instansi, kemudian job desk-nya, formasinya apa gitu. Misalnya kalau saya humas, waktu itu saya lihat tuh job description-nya apa-apa aja gitu. Oke, sesuai sesuai jabatannya. dengan jabatan Oke. saya. Dari situ kalian udah bisa belajar tuh. Oh, kayaknya saya harus belajar ini nih. Siapa tahu mungkin rezekinya di Rezeki, situ betul. udah dicicil duluan gitu ya. Nah, kemudian apa ya? Mungkin dari informasi gitu ya. Pinter-pinter melihat formasi, jumlah formasinya, jumlah pendaftar gitu. Nah, kalau saya waktu itu dulu karena sebenarnya dari ayah saya menyuruh saya kayak Kak di Sulawesi Utara aja gitu kan. Nah, kebetulan saya itu nggak ada background dari Kemenak. Kalau dari Kak Wawan sendiri kan ada background dari Oke. Kemenak. Nah, kalau saya itu memilih Kemenak itu karena saya searching gitu dari jurusan saya. Jurusan saya apa, kemudian saya lihat Jurusannya Mbak Risa apa ya, Mbak? saya hubungan internasional. Wah. Sudah terjawab kan pertanyaan Anda? Inggris ya. Ada Inggris-Inggrisnya. Iya. Karena dia emang 4 tahun dia belajarnya itu. Iya. Betul. Dia ngadepin bule. Ya, kalau Iya. kita kan ngadapin
Sini aja. Gula. Bulala. Oke. Iya, jadi saya searching dulu hubungan internasional, instansi-instansi apa gitu. Oke. Terus dari berbagai macam instansi, saya melihat bahwa Kementerian Agama itu membuka formasi yang yang sesuai. sesuai, sesuai dan dengan- lumayan banyak tuh. Oke. Lumayan banyak, karena Formasinya berapa emang? 5. Waktu Mbak Arista formasinya membuka Prahum. Prahum 5. 5 orang. Di lingkungan Kanwil Kanwil Solo. Solo. Yang daftar? Yang daftar ada 15 orang. Waduh. Daftar, Wah, kemudian berat, Pak. tersaringnya sampai kita sisa 4 orang. Ya 15 kan berarti dikali 3 formasi. Iya, 3 Iya, kali formasi. 15 berarti kali 3 berapa tuh, Pak? Perbankan. Aman. Saya cuman fokus tadi, kalau saya tidak lihat formasinya atau berapa angkanya. Saya terfokus di kalimat disuruh orang tua. Ternyata ada Iya. doa orang tua Iya, sehingga betul. sampai Sama saya sebenarnya terfokus di situ sih Iya. tadinya. Makanya saya agak lamun gitu di dibilangin tadi kan. Berapa banyak dari kita yang hanya Iya, betul. hanya numpang doa. dia Iya. mau berapa ratus pun orang kalau memang ada restu orang tua. Ya, Itu Iya. itu benang yang tidak terlihat. Iya, Betul. betul. Itu diikat udah. Orang tua itu diikat. Dan Jadi- dia mengikuti arahan dari orang tua. Iya. Tapi bentar dulu, Masya kembali lagi. Iya, betul. Saya karena Hanya yang betul. Udah lumayan lupa nih. Iya. 15 kali 3 berapa tuh? Hah? 5 kali 3 dong, Kak. 5 kali Kan 3. yang diminta 5. Oh, iya, gitu. 5. Jadi Oh. bukan jumlah formasi. Jumlah formasinya 5. Iya. Dikali 3. Ya, 15. 15. Berarti 15 disaring untuk mencari 5 yang Lima, terbaik. iya. Dan Aisyah urutan ke Ketiga. waktu itu. 3. Luar biasa. Kekuatan doa ya. Iya. Luar biasa. Itu kalau orang tua udah nyuruh emang udah. Iya. Itu yang tadi jadi Pak, dasar. doa, usaha, iman dan Tapi masuk. Tapi secara juga ya. tapi secara Masuk juga juga ya, kan ini melewati kan ujian kompetensi. toh. Iya. Ya tentunya kan kemampuan Arista juga dibutuhkan Betul. menjawab semua Betul. soal. Saya tuh Pak, doanya cuma satu. Tuh CPNS mereka. Iya, betul. Ya Allah kasih Prahum ya Allah. Aku udah capek di Prahum ya Allah. Semuanya di sini ya Alhamdulillah. Ada. Doa terjawab. Jadi, Doa ya. terjawab. Ya, Saya Oh, minta- jadi bukan cuma doa orang tua. Ah. Doa dia juga berarti. doa teman-teman. doa teman-teman. Iya. Masa saya bilangnya doa orang yang terzolimi kan Ah, nggak boleh Pak. doa teman-teman. Teman-teman. Panggilan Jadi ya, hati, panggilan Ya, hati. Jadi memperhatikan formasi yang Betul, dipilih, betul. instansi yang dipilih gitu. Jadi Jarak diperhatikan betul. tempuhnya gitu ya kan. Karena kan kalau kita kan ada tanda tangan kontrak gitu kan 10 tahun Iya. tidak mengajukan. Oh, yang pindah. sebelum tes ya? Iya, sebelum tes. Surat gitu. pernyataan. 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 Tidak mengajukan pindah selama Iya. 10 10 tahun. Selama 10 tahun gitu. Jadi emang ketika udah mendaftar kamu harus memperhatikan step selanjutnya nih. Kalau Iya, misalnya iya, kamu lulus betul. udah prepare belum nih 10 tahun nggak mengajukan pindah? Udah prepare belum dengan jabatan kamu yang ini begitu? Udah prepare belum dengan misalnya kamu memilih instansi A, tunjangannya segini, udah prepare, udah siap Udah belum siap belum? gitu? Terima nggak? Terima Ikhlas nggak? Iya, karena jangan udah jadi CPNS terus kayaknya nggak sesuai ini itu Iya. gitu Nah, kan. itu Imam. benar. Itu Betul, terjadi betul. di Iya. kebanyakan CPNS. Betul. Iya, betul. Ada setahun sebelum saya yang dia udah daftar CPNS, udah keterima, udah kerja selama CPNS dan mengundurkan diri. Iya. Ya karena itu Oh, iya. di Kanwil Sulut di kepegawaian kalau saya nggak salah. Karena ya itu belum siap dengan dirinya sendiri. Padahal masih banyak yang di bawah. Iya. Jangan di tempat. Dan waktu beliau itu formasi saya daftar. Dan waktu beliau saya nggak lolos, yang lolos beliau. Waktu tes sebelumnya. Iya. Anda bisa bayangin betapa mantul saya dulu. Iya, iya, mantap. Nah, jadi ya itulah guys. Jadi CPNS itu bukan hanya tentang jabatan, pangkat, status. Betul. Ingat itu guys. Ya, tapi ya siap dengan konsekuensi untuk mengabdi. Betul. Mengabdi terhadap kantor, negara, bahkan terhadap pimpinan. Ya dijaga betul itu. Betul. Nah, caranya yang Arista bilang tadi tipsnya diperhatikan dari mulai Iya, instansinya, betul. daftarnya, kemudian formasi, kemudian jumlah
Sangat formasinya. menarik, sangat menarik. Gitu, Pak. Detail. Sangat seru, sangat seru. Iya kan? Sangat seru. Kita jarang-jarang loh Pak ngomong Iya, ini, sangat Pak. seru. Iya kan? Tapi kita dibatasi waktu. Iya. Ya mau gimana lagi? Iya. Serunya asik, serunya luar biasa. Bapak Pak Alfian udah ada jadwal soalnya. Iya. Jadi kita nggak boleh ini nih, nggak boleh lewat. Udah dikontrak Pak ya. Ada kontrak berikut. kontrak. Ada syuting berikut ya. Syutingan baru. Yang kontraknya depan pintu ya. sudah menunggu, sudah menunggu. Udah dari tadi loh. Oke studio berikut kayak. Iya. 5 kali bolak-balik. Multi Oh, talenta. Ya gitulah orang Humas itu emang harus cekatan. Ini penyuluh juga ada teman saya penyuluh, Pak Audi. Oh. Ya. oke. Dia juara 1 mendongeng senasional. Sedang di sana. Hebat. Beliau tuh mendongeng, terus Mendongeng. teknisi. Iya. Mungkin kita explore ya ke Nanti- depan. nanti Iya, kita explore Pak. yang unik-unik dari Iya, benar. Itu kan saya bilang di Milut itu orang Orang hebat-hebat. hebat, Iya. hebat. Alhamdulillah. Kalau nggak hebat podcast nggak bisa Iya, jadi. iya. Ya kan? Iya betul. Oke. Oke. Sahabat damai udah nggak terasa udah beberapa waktu kita lalui udah cukup lama. Cukup ya, Pak. lama. Iya. Targetnya tadi 10 menit loh. 10 menit padahal sebenarnya target. Nggak bisa 10 menit schedule ternyata. Iya. Oke, Oke. Pak kita sudahi dulu ya. Terima kasih untuk Terima kasih semuanya. Mudah kita CPNS mudah-mudahan pelantikannya besok lancar. Amin. Jaga Amin. kesehatan. Tidak kurang. Ya kan dan jangan lupa traktiran Pak. ditunggu. Enggak, bercanda ya kan. Ya yang penting sukses lah. Amin. Selamat sudah welcome to the jungle lah guys. Selamat datang di keluarga besar Kementerian Agama ya. Semoga tetap fokus terpacu untuk meningkatkan skillnya di bidangnya masing-masing. Ada yang dari penghulu, penyuluh, kemudian ada Bidang jasa, barengan jasa, barang dan jasa. Jadi CPNS bukan sekedar tentang status, jabatan, materi, betul tapi sekali. lebih kepada motivasi untuk mengabdi. Dan negara ini sampai kapanpun tetap membutuhkan ASN handal. Ya kan? Motor penggerak negara itu ada di kita guys. Iya, betul. Ya kan? Jadi ya pesan buat teman-teman sobat damai semuanya, kalau yang mau ikut CPNS ayo kita tetap nunggu pengumuman resminya. Mudah-mudahan tahun ini ada. Kalau ada dipersiapkan dengan matang, belajar dari sekarang. Mudah-mudahan kalian di rumah sukses semua, tidak kurang satu apapun dan berhasil sampai jadi seperti ya yang kalian lihat lah. Ya. Jadi teman-teman CPNS yang besok akan 100% centang, jangan lupa tetap semangat melayani masyarakat dengan tulus. Benar banget. Dengan tulus, kemudian menjaga integritas, serta menjaganya, profesionalitas itu semakin ditingkatkan. Semangat pengabdian kepada masyarakat. Semangat ngabdi. Harus top habis. Itu kuncinya, semangat ngabdi. Semangat ngabdi. Kalau udah itu udah insya Allah lancar semua. Oke, ikhlas beramal. Pak, ini dulu ya Pak ya. Sekian dulu ya. Kita akhiri Terasa ya. podcast damai kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah bagusnya, tidak kalah enaknya. Ya kan? Saya Agung Zulfikar. Saya Alfian Sumilat. Kami berdua mengucapkan terima kasih dan Bye-bye. sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Makasih. Terima kasih ya Pak Agung. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Internasional. Circle. Circle. Pada makan caca.